Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah anakku semuanya yang sholih dan sholihah, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat atas nikmat banyak Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam, masih dengan tema yang sama, yakni tentang hidup bersih dan sehat. Namun sebelum itu, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan apa? Ya, berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, sebagaimana kita tahu, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadas dan najis serta cara mensucikannya. Nah, umumnya yang dipakai ketika mensucikan hadas adalah dengan air. Ini berwudu menggunakan air, mandi juga menggunakan air. Nah, bagaimana jika air ini tidak ada atau susah didapatkan? Walaupun ada, jumlahnya sedikit dan itu lebih digunakan untuk konsumsi atau diminum. Nah, dalam Islam, Allah memberikan solusi ketika tidak ada air, maka untuk bersuci kita diperbolehkan tayamum. Ya, tayamum baik untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, jadi tayamum ini bisa menggantikan wudu maupun menggantikan mandi. Nah, tayamum ini adalah bersuci dengan menggunakan debu atau tanah yang lembut yang suci. Karena tidak adanya air atau susahnya memperoleh air. Ada beberapa hal yang diperbolehkan seseorang bertayamum, ya. Berikut syarat-syarat orang boleh tayamum. Jadi yang pertama, ketika tidak menemukan air meskipun sudah berusaha mencarinya. Ketika tidak ada air, kita diharuskan mencari dulu, ya. Ketika sudah mencari dan sudah masuk waktu sholat, maka kita boleh bertayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat, ya, sudah waktunya masuk sholat, tidak menemukan air, maka diperbolehkan tayamum. Yang ketiga, debu yang digunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci, ya, debunya suci, tidak terkena najis atau kotoran. Yang keempat, nah, selain tidak ada air, nah ini juga boleh meskipun ada air, yakni sedang sakit. Sakitnya apabila anggota yang sakit tadi terkena air ketika berwudu atau mandi, maka sakitnya bertambah parah, ya. Orang yang terluka di bagian anggota wudu ketika kena air maka sakitnya akan parah, maka orang tersebut diperbolehkan tayamum. Maka orang tersebut diperbolehkan tayamum. Dan yang kelima adalah musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh. Nah, dalam perjalanan jauh ketika tidak menemukan air atau punya air tapi air tersebut hanya cukup untuk digunakan minum, maka orang tersebut bisa diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum adalah sama seperti yang membatalkan wudu, ya. Kemarin yang membatalkan wudu apa? Seperti kentut, buang air besar, buang air kecil, kemudian melihat air atau mengetahui adanya air dan memang ada air, serta murtad atau keluar dari Islam. Berikut adalah tata cara bertayamum. Yang pertama adalah menempelkan kedua tangan pada debu atau tempat yang berdebu disertai niat dalam hati.
Niat tayamum adalah bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma li istibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Setelah berniat, maka kemudian mengusapkan debu yang bersih tadi ke wajah dengan 1 kali usapan, ya. Setelah mengusap wajah, kemudian menempelkan debu ke tanah lagi. Setelah menempelkan debu ke tanah, kemudian mengusap tangan kanan sebanyak 1 kali. Kemudian menempelkan lagi debu, tangan ke debu, kemudian mengusapkan tangan kiri sampai siku sebanyak 1 kali. Ya. Cara tayamum cukup sederhana, tidak seperti wudhu. Tayamum ini hanya digunakan ketika tidak ada air atau ketika dalam keadaan sakit yang apabila terkena air maka sakitnya tambah parah. Nah, baiklah anak-anakku, mudah-mudahan kalian tahu tata cara bertayamum. Meskipun mudah-mudahan kita tidak mengalami keadaan yang mengharuskan kita tayamum, tapi setidaknya kalian tahu dan paham tata cara tayamum. Jika di suatu saat kita berada dalam keadaan yang diperbolehkan tayamum. Nah, baiklah anak-anakku, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, Pak Guru mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.